Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami. Untuk chat sudah ada di chat semuanya untuk teks lagu Bapak Ibu Saudara, jadi bisa melihat di chat. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang penerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, kita mau angkat pujian ini dari awal Bapak Ibu Saudara. Katakan Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan Allah kami. Amin. Engkaulah yang penerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, terpuji nama-Mu, Tuhan, nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
namamu, terpujilah namamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah hanya namamu saja yang dipuji dan ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya semuanya dalam keadaan sehat ya, sehat walafiat Bapak Ibu Saudara semuanya ya. Puji nama Tuhan, dan kita bisa melewati sampai hari ini itu semua karena kasih dan karunia Tuhan. Dan saat ini biarlah kita semakin betah ya, semakin betah ada di dalam hadirat Tuhan. Satu hal telah kuminta, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang diam di rumah Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah kuminta, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingin, diam di rumah Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya dan menikmati kasihnya baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Haleluya. Biarlah setiap kuasanya, setiap kasihnya, bahkan baitnya, bahkan firman-Nya kita mau menikmati sepanjang hari, untuk besok-besok dan seterusnya, sampai rancangan semula itu kembali di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersyukur pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Buat kesabaran-Mu yang luar biasa Tuhan menghadapi setiap kami Bapak anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya, memimpin di jalan-jalannya, hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan, sabarnya Tuhan, beriku ajaran, oh, beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna, menuntunku
ku sampai sempurna dalam kekudusannya. Dalam ku jatuh, dalam ku jatuh diangkatnya. Dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut dibebatnya, hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi Allah bagimu. Sekali lagi kita mau katakan dengan segenap hati Bapak Ibu Saudara, sabarnya Tuhan, sabarnya Tuhan menghadapi kami, menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya, memimpin di jalan-jalannya, hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan ajaran, beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Dalam ku jatuh, dalam ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut dibebatnya, hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi Allah bagimu. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman. Mari kita satu dalam doa. Jemaat yang dikasih Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang begitu sabar, Allah yang bisa kami panggil Bapa. Terima kasih buat segalanya. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami, ajarlah kami, ubahlah pikiran kami, ubahlah hidup kami, agar kami bisa layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Demikian juga agar kami layak memanggil Engkau Bapa. Terima kasih. Kami serahkan diri kami kepada-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Syukur. Amin. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Kembali lagi bersama saya. Semoga jemaat belum bosan ya. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang sabda bahagia. Kemarin kita sudah belajar sabda bahagia bagian pertama yang mengatur hubungan kita sebagai umat Allah dengan Allah, Sang Empunya Kerajaan itu.
Ya, bagaimana kita harus miskin di hadapan Allah. Kita harus bergantung penuh kepada Allah. Bagaimana kita harus lemah lembut, mau dibentuk oleh Allah. Bagaimana kita benar-benar harus mengupayakan bagaimana kita benar ya, lapar dan haus akan kebenaran. Kita rindu untuk hidup benar-benar menjadi orang benar. Ya, demikian juga kita harus berduka cita karena dosa, menyesali setiap pelanggaran yang kita buat di hadapannya. Nah, itu bagaimana kita harus hidup di hadapan Allah. Tapi di dalam kekristenan tidak pernah itu yang namanya hidup berkenan di hadapan Allah berhenti sampai di situ. Mengasihi Allah itu tidak pernah cukup. Makanya hukum yang terutama dan yang paling mendasar dalam kekristenan itu mengatur dua hal. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Hubungan dengan Allah itu harus selalu sejalan, harus selalu sinkron dalam hubungan kita dengan sesama. Selalu atas, bawah, horizontal, vertikal itu harus selalu sejalan. Hubungan dengan Allah harus terlihat dalam hubungan dengan sesama. Makanya sabda bahagia yang kedua itu mengatur hubungan kita dengan sesama. Jadi setelah mengatur hubungan kita dengan Allah, sabda bahagia akan mengatur hubungan kita dengan sesama. Karena keduanya tidak boleh pincang, tidak boleh timpang. Keduanya harus berjalan bersama-sama, harus saling mengisi, saling melengkapi. Hubungan dengan Allah harus terlihat dalam hubungan dengan sesama. Begitu juga sebaliknya. Mari kita lihat slide yang sudah saya siapkan bagi jemaat yang saya kasihi. Kita akan masuk dalam bagian kedua, sabda bahagia, yaitu yang ada di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Ya. Oke. Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Saya langsung lanjut. Bapak Ibu, demikian teks pembacaan kita dalam Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Itu sabda bahagia yang ke-5. Dan sabda bahagia yang kelima ini adalah opening, pembuka, yang mengatur bagaimana harusnya seorang umat Allah, seorang Kristen, seorang murid Kristus hidup dengan sesama. Yang pertama adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang mengikut Kristus ini haruslah murah hati. Murah hati. Bahasa Yunaninya itu elemon. Ya, Bapak saya dosen Yunani, Bapak Ibu ya. Jadi saya kalau baca huruf-huruf Yunani ini sama saja seperti membaca bahasa Indonesia. Karena memang saya sudah mengajar Yunani sejak lama. Dan Bapak Ibu tidak perlu takut saya menyesatkan Bapak Ibu ya. Karena kalau saya menyesatkan Bapak Ibu, percayalah, saya yang bego. Karena tanggungan saya yang paling gede. Ya, saya kata Tuhan Yesus, saya diikat sama batu kilangan, dibuang ke laut supaya bisa berteman sama SpongeBob sama Patrick. Ya, jadi saya yang rugi. Ya. Jadi saya nggak pernah mau menyesatkan orang. Nah, Bapak Ibu, karakter pertama yang Bapak Ibu harus punya untuk bisa berbahagia dalam kaitannya, dalam berhubungan dengan sesama adalah Bapak Ibu harus murah hati. Elemon. Bahasa lainnya adalah memiliki compassion, memiliki belas kasihan. Ini banyak sekali aplikasi, sangat luas. Oleh sebab itu PR kita pun jadi banyak. Murah hati itu bukan hanya sekedar kalau ada orang susah, ada orang kesulitan, seperti ada orang lapar, tetangga kita lapar, atau saudara kita lagi butuh duit, anaknya lagi
kesulitan, dia nggak bisa bayar uang sekolah, lalu kita berbelas kasihan. Nah, itu iya, itu salah satu saja. Murah hati. Kesediaan untuk berbelas kasihan dalam hal ini menolong orang lain. Tapi Bapak Ibu harus ingat, yang namanya murah hati, yang namanya belas kasihan, itu bukan hanya seperti itu. Tapi kesediaan mengampuni orang lain pun adalah compassion, mercy atau murah hati, atau bagian dari elemon ini. Jadi Bapak Ibu harus baik sama orang lain, harus berbelas kasihan, harus bisa nolong orang, baik sama orang lain yang benar-benar membutuhkan belas kasihan kita, bantuan kita. Tapi di satu sisi, Bapak Ibu juga harus bersedia mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang mengecewakan kita, orang-orang yang merugikan. Bapak Ibu harus bersedia mengampuni mereka. Show mercy. Ya, jadi ada dua hal ini yang tercakup di dalam murah hati. Jadi murah hati itu bukan royal ya, oh gampang, dia lagi susah, oh ini 100.000. Oh bukan hanya itu. Itu baik. Kesediaan menolong orang lain itu baik. Ini Tuhan Yesus wujudkan Bapak Ibu. Ketika ada begitu banyak orang yang mengikut dia lapar, apa yang dia lakukan? Dia beri makan. Ya, ketika ada orang banyak mengikut dia sakit, kerasukan setan, apa yang dia lakukan? Dia sembuhkan. Itu murah hati, Bapak. Itu berbelas kasih. Karena kalau Bapak Ibu baca di Alkitab itu ada statement-statement begitu. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Itulah. Tapi ingat, belas kasihan Yesus bukan hanya itu. Yesus juga menolong orang-orang miskin yang mengikut dia. Bapak Ibu tahu, ada banyak orang-orang kaya, khususnya wanita-wanita kaya yang menopang pelayanan Yesus. Yang mendukung Yesus dalam pelayanannya melalui kekayaan mereka. Itu ada di Injil Lukas. Makanya ada bendahara. Bendaharanya siapa namanya? Om Yudas. Om Yudas itu bendahara. Karena memang dia yang megang uang. Karena ada orang-orang yang memberikan uangnya untuk mendukung atau menyokong pelayanan Yesus. Bapak Ibu tahu uang itu buat apa? Bukan buat beli rumah baru. Ya, bukan buat beli rumah baru. Tapi buat menolong orang-orang miskin. Karena apa? Yesus memiliki belas kasihan. Dia menolong orang-orang miskin juga. Ya. Tapi di sisi lain, murah hatinya Yesus itu bukan hanya itu, tapi kesediaan mengampuni orang lain. Bapak Ibu tahu apa yang Tuhan Yesus katakan waktu dia ditusuk oleh tombak? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus murah hati, berbelas kasihan. Makanya ajaran yang sangat fundamental di dalam kekristenan adalah mengampuni orang lain. Fundamental. Sampai diajar di doa Bapa kami. Bapa, ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini tidak ada tawar-menawar di kekristenan. Kita harus memiliki kemurahan hati. Yaitu kesediaan mengampuni kesalahan orang. Tapi di sisi lain kita harus juga punya kesediaan untuk berbelas kasihan, menopang, menolong orang-orang yang membutuhkan kita. Membutuhkan apa yang kita punya. Mau uang kita, mau harta kita, mau kecakapan kita, kepintaran kita, tenaga kita, apapun. Kita harus bisa menolong orang lain. Perhatikan baik. Kenapa kita disebut berbahagia? Berbahagia orang yang murah hatinya. Orang yang bersedia mengampuni orang lain.
orang yang bersedia menolong orang lain. Kenapa? Karena mereka akan beroleh kemurahan. Pertanyaan saya, dari siapa? Mereka akan beroleh kemurahan. Siapa yang akan memberikan kemurahan kepada orang-orang yang murah hati ini? Kepada orang-orang Kristen yang murah hati ini? Kepada umat-umat Allah yang murah hati ini? Siapa yang akan memberikan kepada mereka kemurahan? Kalau Bapak Ibu ingat pembelajaran kita sebelumnya, di dalam bahasa Yunani ada satu konsep yang namanya divine passive. Ini pasif, kalimat pasif Bapak Ibu. Akan beroleh kemurahan. Itu kalimat pasif. Tapi di sini subjeknya tidak jelas. Nah, ini yang kita sebut divine passive. Kita udah tutup mata. Kita tahu yang akan menunjukkan kemurahan, kita akan beroleh kemurahan ini dari siapa? Dari Allah. Allah yang akan menunjukkan kemurahan kepada kita. Dalam hal ini apa? Mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Dan menopang kita senantiasa. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kegelapan. Kita akan beroleh kemurahan. Bukankah ada satu pujian yang begitu indah yang bisa kita nyanyikan, Bapak Ibu? Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan lebih dari hidup. Maka jiwa memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapak Ibu sudah hidup berapa lama di dunia ini? Sudah menikmati kemurahan Tuhan yang lebih daripada hidup. Engkau akan beroleh kemurahan dari Allah. Bahkan engkau sudah memperolehnya. Pertanyaan saya adalah, sudahkah engkau murah hati hari ini? Sudahkah engkau bersedia mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Atau jangan-jangan engkau memendam kebencian, kepahitan, kegeraman, dan buang itu. Ampunilah sesamamu. Siapapun, milikilah kemurahan. Sudahkah engkau berbelas kasihan bagi orang-orang yang membutuhkan bantuanmu? Atau engkau cuek saja ketika ada orang membutuhkan uluran tangan? Janganlah seperti itu. Karena ingat baik, kemurahan yang sudah kita terima dari Tuhan itu lebih dari hidup kita. Ayo kita memiliki kemurahan hati. Ayo kita berbelas kasihan kepada orang lain. Milikilah ini, dan engkau akan memiliki yang namanya kebahagiaan. Bapak Ibu, yang saya kasih Tuhan, pengajaran ini diajarkan 2000 tahun lalu. Orang yang murah hati itu adalah orang yang berbahagia. Tapi saya ajarkan kepada Bapak Ibu bahwa teori psikologi modern membuktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Bapak Ibu mau tahu? Ada dua rahasia utama orang-orang yang paling berbahagia di bumi ini. Ini dibuktikan melalui penelitian alias riset, Bapak Ibu. Jadi secara sains ini benar, terbukti. Dua orang yang paling berbahagia di dunia ini adalah, pertama, orang yang mengampuni kesalahan orang lain. Itu orang-orang yang paling bahagia di dunia ini. Secara sains, psikologi. Yang kedua adalah orang-orang yang bersedia berbagi. Itu orang-orang yang berbahagia. Dan benar. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Orang yang murah hati. Orang yang bersedia melupakan kesalahan orang lain, mengampuni orang lain, dan orang yang bersedia berbagi dengan orang lain adalah orang-orang yang berbahagia. Ajaib firman Tuhan. Ajaib firman Tuhan. Ini ayat 7.
Ya, berbagai orang murah hatinya kan mereka kekurangan. Oleh sebab itu saya mengajak jemaat yang saya kasihi untuk berbahagia dalam hidup ini, yaitu ketika jemaat bersedia hidup dalam pemerintahan Allah, khususnya ketika jemaat berhadapan dengan sesama manusia, dan hiduplah dalam belas kasihan. Kesediaan mengampuni orang lain, kesediaan berbagi hidup dengan orang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berbahagialah orang yang suci hati, karena mereka akan melihat Allah. Melihat Allah. Mengalami. Nah, pelajaran kita yang kedua, orang yang disebut berbahagia adalah orang yang suci hatinya. Apa maksudnya, Bapak? Perhatikan ya. Kata suci hatinya itu bahasa Yunaninya adalah kata roi, tei, kardia. Ya. Holy in heart. Ya. Clean in heart. Bersih hati. Suci hati, bersih hati. Bapak Ibu, kata roi itu dalam bahasa Yunani itu artinya void of evil. Void of evil. Jadi di dalam hati seseorang, di dalam batin kita, itu harus void of evil. Tidak ada kejahatan. Jadi suci hatinya adalah orang-orang yang di dalam hidupnya, di dalam batinnya, di dalam pikirannya, perasaannya, kehendaknya itu tidak ada kejahatan. Void of evil. Dia tidak pernah mengharapkan kejahatan. Dia tidak pernah mengharapkan orang lain terluka. Dia tidak pernah mengharapkan orang lain ditimpa masalah. Ini adalah orang-orang yang tidak mungkin berdoa seperti ini. Ya Tuhan, semoga dia keluar nanti ditabrak truk. Nah itu nggak ada yang gitu-gitu. Ya Tuhan, kiranya keluarganya hancur berantakan. Nggak ada gitu. Itu bukan doa, Bapak Ibu, itu kutuk. Nggak ada kejahatan. Ya. Semoga kamu dan keluargamu 7 turunan susah hidupnya. Waduh, itu nggak ada gitu. Itu evil, itu jahat. Ini adalah orang-orang yang tidak ada kejahatan di hidupnya, di dalam pikirannya, kehendaknya, nggak ada. Dia tidak menginginkan satu kejahatan. Makanya orang-orang seperti ini nggak mungkin nipu. Nggak mungkin nipu. Nggak mungkin nyakiti orang lain. Nggak mungkin. Dia nggak akan pernah mau melukai orang lain. Merugikan orang lain, nggak ada. Jadi jangan sampai Bapak Ibu itu punya niat, punya keinginan, punya pikiran, punya kehendak merugikan orang lain, menyakiti orang lain. Itu jahat. Dan itu tidak boleh ada di dalam. Bapak Ibu, kalau sampai sudah ada keinginan-keinginan jahat Bapak Ibu dalam hidupmu, merugikan orang lain, menyakiti orang lain, menipu orang lain, melukai orang lain, tidak mungkin ada sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup. Hilang itu. Pasti. Hilang Bapak Ibu. Bahagiamu hilang. Pasti hilang. Hilang. Ya, hilang. Karena orang-orang yang punya kejahatan, yang mengharapkan kejahatan dalam hatinya, itu tidak akan bisa melihat Allah. Orang Allah kita yang kita sembah itu adalah kasih. Bagaimana mungkin kita bisa melihat Allah, mengalami Allah yang adalah kasih, kalau hati kita itu diisi oleh kejahatan? Tidak bisa, Bapak Ibu. Jangan biarkan kejahatan ada di dalam hidupmu, ada di dalam hatimu, walau sekecil apapun itu. Jangan pernah punya niat, pikiran, kehendak melukai, merugikan orang lain. Jangan. Sebaliknya, harapkanlah yang baik, inginkanlah yang baik. Semua yang baik, semua yang sedap, semua yang kudus, semua yang suci, semua yang manis. Pikirkanlah semuanya. Itu nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi.
Itulah yang harus kita pikirkan. Yang baik-baik saja. Bagaimana orang lain baik. Bagaimana orang yang merugikan kita diselamatkan. Bisa bertobat. Diberkati Tuhan. Itu orang-orang yang suci hati. Void of evil. Tidak ada kejahatan. Milikilah hati seperti ini. Karena kalau Bapak Ibu memiliki hati ini, engkau akan melihat, akan memiliki satu relasi dengan Allah. Karena engkau bisa melihat Dia. Engkau bisa mengalami Dia. Engkau benar-benar punya relasi yang lekat, yang intim dengan Dia. Engkau bisa melihat. Bertemu muka. Tinggal di dalam hadirat. Engkau nggak bisa tinggal dalam hadirat Tuhan kalau hatimu jahat. Nggak akan bisa. Itu nggak kompatibel, Bapak Ibu. Itu seperti minyak dan air. Nggak cocok. Karena di dalam Allah itu hanya ada kasih. Tidak ada kejahatan. Jadi jangan sampai dalam hidupmu ada kejahatan. Ada niat-niat, pikiran-pikiran yang merugikan, melukai orang lain. Buang jauh-jauh. Dan oleh sebab itu hidup yang berbahagia adalah hidup dalam pemerintahan Allah yang diwujudkan melalui kekudusan, kesucian hati, dan integritas. Integritas. Dimanapun, kapanpun, engkau tetap suci hati. Di hatimu tidak ada kejahatan. Kapanpun, dimanapun. Siapapun yang menjahatimu, engkau tetap baik. Engkau tetap suci. Selanjutnya, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu, yang ketiga yang harus kita lakukan. Yang pertama itu kita harus murah hati. Yang kedua itu kita harus suci hati. Yang ketiga itu kita harus membawa damai. Apa itu membawa damai? Membawa damai di sini itu dari satu kata, eireno, poi, oi. Eireno, poi, oi. Itu berasal dari dua kata. Eirene itu peace, poi, oi itu do. Melakukan, do. I do. I make. Jadi, orang-orang yang berbahagia di sini adalah orang-orang yang mengupayakan damai. Bukan orang yang menunggu damai, pasif, tapi orang yang do, yang make, menciptakan kedamaian. Saya kasih contoh sederhana. Ya, Bapak Ibu yang punya pasangan, atau Bapak Ibu yang punya relasi dengan orang lain, biasanya, kecuali Bapak Ibu sudah level ini ya, seperti Yesus ya. Yesus saja punya konflik. Bapak Ibu pasti pernah konflik. Contoh, saya dan istri saya itu, kalau ditanya, pernah berantem nggak? Wah, udah nggak kehitung, Bapak Ibu. Selama saya 10 tahun married, berantem sama istri saya itu udah nggak kehitung. Ya 10 tahun, itu waktu yang lumayan panjang, Bapak Ibu. Berapa kali berantem? Waduh, udah nggak kehitung. Ya. Nah, waktu saya berantem dengan istri saya, konflik, beradu argumentasi, saling melukai, apa yang harus saya lakukan kalau saya memahami Matius 5 ayat 9 bahwa saya harus membawa damai? Berarti ketika konflik perselisihan itu terjadi dalam hal ini antara saya dan istri saya harus bisa mengupayakan kedamaian. Caranya gimana? Saya harus bersedia meminta maaf duluan. Walaupun saya menyadari, memahami, mempercayai saya tidak salah. Sekalipun saya merasa saya tidak salah,
Saya harus bersedia meminta maaf. Karena harus saya yang memahami firman itu, yang mengupayakan kedamaian. Kalau kedamaian itu bisa terwujud karena saya harus melakukan. Sekalipun saya harus meletakkan gengsi saya, harga diri sebagai seorang suami dan laki-laki di bawah firman. Tidak ada masalah. Saya harus bersedia minta maaf duluan, sekalipun saya merasa tidak salah. Sesederhana itu, Bapak Ibu. Jadi ketika engkau punya konflik atau perselisihan dengan orang lain, siapapun itu, temanmu, keluargamu, jemaat, kayak aktivis, kayak pendeta, kayak. Kalau engkau benar-benar mau melakukan firman Tuhan, harus engkau yang mengupayakan. Jangan pasif, jangan tunggu orang lain minta maaf. Itu artinya engkau tidak berusaha. Engkau menunggu. Engkau mengharapkan orang lain minta maaf kepadamu. Justru orang lain itu yang akan mengupayakan kedamaian. Karena dia yang akan meminta maaf duluan kepada kita. Jangan seperti itu. Bapak Ibu bisa bayangkan jika suami istri memiliki mindset yang sama seperti ini? Jika suami dan istri adalah orang-orang yang mengupayakan damai. Waduh, betapa harmonisnya rumah tangga itu. Bagaimana jika semua anggota gereja, semua anggota keluarga adalah orang-orang yang memahami ini, bersedia mengupayakan kedamaian. Betapa harmonisnya kita hidup. Mazmur 133 akan menjadi kenyataan. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Jadi Bapak Ibu, jangan nunggu pola. Engkau harus mengupayakan kedamaian. Engkau yang harus membawa damai itu. Bapak Ibu yang harus aktif. Jadi jangan gengsi-gengsi, please. Gengsi tidak menyelamatkan. Tapi kan bukan saya yang salah, Pak Handri. Yes. So what gitu loh. Terus gimana? Mau mengikuti ajaran Tuhan Yesus atau enggak? Ya. Pertanyaan saya sederhana. Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita waktu kita sudah minta maaf atau belum minta maaf? Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, nunggu kita minta maaf apa enggak? Enggak toh? Enggak ada begitu-begitu Bapak Ibu. Ya. Bagian kita adalah mengupayakan kedamaian. Belajarlah minta maaf dulu. Sekalipun engkau merasa tidak salah. Karena kalau Bapak Ibu bisa melakukan ini, engkau akan disebut anak-anak Allah. Siapa yang menyebut kita anak-anak Allah? Orang? Bukan. Ini divine pasif, Bapak Ibu. Yang akan menyebut kita anak-anak Allah adalah Allah sendiri. Allah sendiri. Jadi itu bukan pengakuan kita. Allah sendiri akan mengakui kita sebagai anaknya. Tapi bukan sembarang orang. Tapi orang-orang yang membawa damai. Orang-orang yang mengupayakan kedamaian. Orang-orang ini yang Allah akui sebagai anak-anaknya. Sebaliknya, kalau Bapak Ibu tidak membawa damai, tapi membawa kericuhan, membawa luka dimanapun engkau berada, engkau bukan anak-anak Allah. Hati-hati, selidiki dan lihat hidupmu. Jangan sampai ketika engkau datang, orang pergi. Karena engkau adalah troublemaker, pembawa masalah, pembawa luka. Orang lihat kita empet, enek. Karena omongan kita itu pedas, nyakitin. Aduh, bertobatlah. Bawa damai. Jangan bawa kekacauan. Ya, engkau harus membawa damai. Kehadiranmu diterima dan dinantikan oleh orang lain. Karena enak.
Ngobrol sama kita itu enak, damai, aman orang. Ya, bawalah damai, bawalah damai. Jangan ragu minta maaf. Ya. Hal-hal sederhana aja. Ya. Jangan sampai ketika engkau dipepet, mobilnya seret, dibaret, engkau keluar lalu maki-maki orang. Aduh, itu bukan bawa damai, bawa kekacauan. Jangan. Padahal baru habis khotbah, baru habis WL, ya, baru baru habis berkata, aduh, kunaikan pujian, kudus kuduslah Allah. Ya, begitu keluar parkiran, umpama kita udah offline, keluar parkiran hotel apa? Hotel Ibis umpama atau hotel apa saya lupa. Ceret, motor cepet karena kebaret atau spionnya patah, udah turun dari situ udah maki-maki langsung, bego apa ya, apa bang apalah, binatang-binatang keluar. Ya itu mah bukan bawa damai. Yang gitu-gitu, aduh malu, nggak bisa disebut anak-anak alay. Nggak bisa, jangan kayak gitu ya. Bawalah damai dimanapun. Jadi dalam hubungan kita dengan sesama, upayakanlah kedamaian. Jangan suka berantem, jangan suka konflik, jangan, damai. Hidup yang berbahagia adalah hidup dalam pemerintahan Allah yang diwujudkan melalui hidup yang mengupayakan kedamaian. Usahakan, aktif, jangan pasif. Ya, cair, ya, semangat. Kalau bahasanya film Korea itu fighting, ya, fighting, ya. Bawalah kedamaian. Di situlah engkau benar-benar angkat. Terakhir, berbagailah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerjaan surga. Berbagailah orang yang mengalami derita, mengalami kerugian, mengalami rasa malu. Karena apa? Kebenaran, karena hidup benar. Ya, kita beruntung Bapak Ibu. Kita tidak lagi masuk penjara, tidak lagi harus takut kehilangan nyawa ketika kita memeluk agama Kristen. Tapi mungkin aniaya kita sekarang beda. Waktu kita berusaha hidup jujur dan benar, mungkin kita dihina orang. Malaikat datang, Pak Pendeta. Padahal kita bukan pendeta, tapi karena kita orang tahu jujur atau apa, biasa kita diledekin pendeta. Tidak apa-apa. Ya. Ketika kita mengupayakan kebenaran, tapi malah dizolimi, dikucilkan, tidak apa-apa. Saya sudah melewatinya, jangan kasih Tuhan. Kita benar, ngasih tahu yang benar. Malah kita yang disolimi. Aduh, tapi nggak apa-apa. Kita udah nolong orang, malah orang itu yang menganiaya kita. Nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha hidup benar. Kalau engkau menderita karena engkau berusaha hidup sungguh-sungguh berkenan kepada Allah, tidak ada masalah. Kenapa? Tuhan Yesus berkata, merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Karena engkaulah adalah orang-orang yang memiliki kerajaan surga. Engkau adalah orang-orang yang berada dalam pemerintahan Allah. Bukan nanti, tapi sejak sekarang. Engkau sudah memiliki relasi dengan Allah yang hidup. Karena engkau bersedia menderita dalam pengiringanmu kepada Kristus. Kenapa? Engkau nggak akan pernah jadi orang kaya karena engkau bisnisnya jujur. Gak apa-apa. Yang penting cukup. Jangan nyusahin orang. Gak apa-apa. Ya. Susah naik jabatan karena jujur. Di perusahaan itu yang pintar cari muka, yang bisa bohong-bohong, yang bibirnya manis, jago jilat sana-sini, yang gampang dipromosikan. Ya nggak apa-apa.
apa? Tetaplah lurus, tetaplah benar. Apa? Apa? Ya, jadi kalau engkau menderita karena hidup benar, hidup berusaha, hidup berkenan di hadapan Tuhan, tidak ada masalah. Engkau adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena engkau ada di dalam pemerintahan Allah. Jadi jangan balas. Jangan balas. Ya, tetap tersenyum, tetap tenang, tetap percaya. Di balik semua penderitaan ada senyum Allah. Ya. Jadi coba jangan dikasih Tuhan, izinkan saya merangkumnya. Dalam hal hubungan dengan sesama ada 4 hal yang harus engkau lakukan. Yang pertama, engkau harus murah hati. Engkau harus bersedia mengampuni orang lain. Engkau harus bersedia berbagi hidup dengan orang lain. Yang kedua, engkau harus suci hatinya. Tidak boleh ada kejahatan, keinginan-keinginan untuk merugikan, menyakiti orang lain dalam hidupmu. Yang ketiga, engkau harus mengupayakan kedamaian, membawa kedamaian dimanapun engkau berada. Yang keempat, engkau harus bersedia menderita dalam upaya usahamu menjadi orang yang benar dan berkenan di hadapan Allah. Dan engkau akan melihat ketika engkau melakukan semua ini, engkau adalah orang yang paling berbahagia di dunia. Karena apa? Karena engkau ada dalam kerajaan Allah. Engkau tidak hanya nanti waktu mati, baru engkau ada dalam kerajaan Allah. Tapi baik engkau hidup sekarang ataupun nanti, engkau ada dalam kerajaan. Selamat menikmati itu. Tuhan memberkati. Demikian PA yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Jika ada yang tidak dipahami atau kurang dimengerti, silahkan bertanya. Ya, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang mau menanyakan tentang apa yang disampaikan pada saat malam hari ini oleh Pak Chandra, atau mungkin sudah jelas semuanya. Nanti bisa langsung dibuka mute-nya, Bapak Ibu Saudara yang mau menanyakan, ada sesuatu yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Kak Saida mungkin, atau Tante Ena, Kak Fenti, ada yang mau ditanyakan mungkin, Kak Fenti, atau Kak Karyati sama Kak Ivon, atau Kak Lita. Oke, kalau tidak ada saya serahkan kepada Pak Gembala. Saya persilakan Pak Gem. Iya, mungkin saudara mau bertanya, tetapi ada hal yang dalam benak saudara, tapi mungkin sulit untuk mau menyampaikannya di sini, begitu ya. Mungkin juga bisa di WA ke saya dan saya bisa menyampaikan Pak Henry, dan saya yakin beliau pasti menjawab hal-hal yang malam ini ya. Ya, ada yang mungkin saya bisa mengulangi, Pak. Ada 2 hal yang Bapak bilang tadi adalah orang yang berbahagia, dan itu betul-betul yaitu mengampuni dan juga bisa berbagi kepada orang lain. Iya, jadi malam ini mungkin setuju kita bersama ya. Ya, jadi kita berjuang di situ terus supaya kita berbahagia. Di situ saya lihat tadi kita pelajari bahwa nggak ada kata bahwa banyak duit orang berbahagia. Ya, tetapi benar-benar dari yang pertama sampai yang terakhir betul-betul semuanya membuat kita berbahagia. Ya, ya sekali lagi mungkin ada yang lain yang mau menanyakan.
Mas Dedi, mau nanya nggak? Mas Dedi? Oh iya, baik ya. Ada lagi yang lain? Kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa. Atau ada yang mungkin mau ditambahkan Pak Henry buat kita semua? Cukup, Pak. Oh, nggak ada Pak. Baik, udah klop ya. Iya, baik. Cukup. Baik. Ya, saya yakin saudara diberkati dan saya pun diberkati. Ya, bahwa sekali lagi kita dan saya khususnya akan berjuang di situ, bahwa dua hal yang membuat orang berbahagia di muka bumi ini, mengampuni, dan yang kedua bisa berbagi dengan orang lain. Saya percaya bahwa disitulah sumber kebahagiaan kita. Sebab Tuhan kita juga Yesus. Ya, seperti itu. Jadi pada saat kita melakukan apa yang disampaikan tadi, maka Alkitab berkata kita bisa menjadi seperti Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan ada di muka bumi, begitu sifatnya, dan kita juga bisa melakukannya. Ya, baik. Pak Henry Chandra, terima kasih banyak Pak. Ya, saya diberkati dan semua kita diberkati. Sebelum berdoa ada foto bersama atau setelah doa nanti? Widya, Kaleb? Setelah doa Kak, nanti baru kita foto bersama. Baik, kalau gitu kita berdoa sama-sama. Keluargaku, ada dua hal yang kita mau mendoakan keluarga kita. Yang beberapa hari kemarin suami dari pendeta muda Murni itu lagi diisolasi mandiri di Rumah Sakit Hermina di Ciputat. Kondisinya ada kemajuan tapi masih memakai oksigen, ya. Dan kedua, Pak Andreas bersama kita juga karena kondisi cuaca, beliau juga ada asma dan batuk, ya. Saya percaya kita bersatu hati berdoa, anugerah Tuhan turun dan Tuhan memberikan kelegaan dan kesembuhan. Ya, yuk kita berdoa bersama. Bapa, kami datang padamu, mohon padamu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini Bapak Sitorus yang saat ini ada di Rumah Sakit Hermina lagi isolasi mandiri. Kami serahkan semuanya kehidupannya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang sendiri menyembuhkan. Mohon padamu Bapa di surga. Kami sungguh percaya oleh kuasa nama-Mu, maka segala sakit penyakit khususnya virus bakteri akan COVID ini Engkau angkat dan darah-Mu yang kudus menyucikan seluruh organ tubuhnya. Dan Bapak Sitorus ada hipertensi, Tuhan tolong Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Kami percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Normalkan Tuhan. Normalkan. Biar terjadi mujizat dalam hidupnya. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga saat ini Ibu Murni yang kurang sehat. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Terus Engkau berikan Tuhan akan sukacita, damai dan sejahtera melingkupi akan kehidupan Ibu Murni dan anak-anak. Dan percaya bahwa Bapa di rumah sakit bersama dengan Tuhan. Malaikat kudus diutus untuk menemani di kamar sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami melihat keluarga kami yang lain. Engkau telah sembuhkan Pak Jemi,
Pak Gio, orang tua dari Pak Fido sudah 80 tahun umurnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau sudah nyatakan mujizat. Engkau telah nyatakan pertolongan-Mu. Begitu juga dengan Bapak Sitorus terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih juga buat Pak Andreas bisa bersama kami saat ini. Kami serahkan Pak Andreas ke dalam tangan-Mu. Kami mohon padamu Bapa di surga. Engkau juga sembuhkan. Mohon padamu. Anugerah-Mu turun, kasih-Mu turun atas hidupnya. Setiap batuk engkau angkat. Biar kesembuhan terjadi. Oleh kuasa nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersama memberkati akan paru-parunya. Kami memberkati paru-parunya, organ tubuh yang lain. Dan kami percaya oleh kuasa bilur-bilur-Mu disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapakku. Bila mana ada keluargaku yang lain yang kami tidak tahu tapi saat ini ada di rumah lagi sakit dan kurang sehat. Hamba-Mu serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami bersama-sama berdoa memohonkan semua yang sakit, semua yang lemah tubuhnya, ada pergumulan, ada masalah, bahkan ada hal-hal yang dilalui. Secara manusia kami tidak mampu, tapi kami bisa melewatinya. Semuanya itu karena anugerah dan kemurahan daripada Bapa di surga. Turun atas kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kami mau berbahagia. Kami mengerti bagaimana caranya berbahagia. Mohon padamu, Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dan terus tinggal di dalam hadirat-Mu dan terus berjuang untuk hidup seperti Engkau hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Papa. Mari sama-sama keluargaku kita mengangkat tangan dan hati kita menerima berkat yang terbaik daripada Bapa di surga, cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah. Dan Roh yang Kudus ada di dalam hidup kita. Memampukan kita untuk terus hidup di dalam kebenaran. Hanya satu tujuan, menyenangkan Bapa di surga. Kita hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. 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 Terima kasih Pak. Kembali lagi Pak Edi Chandra. Terima kasih semua keluargaku. Terima kasih. Foto Mau dulu. foto dulu? Ya. Dari kamu bisa Kak Wit atau siapa? Iya. Ren, pakai itu enggak? Pakai laptop enggak? Oh ya Kak Fenty. Foto. Pakai handphone. Oh, Pakai. coba ya. Kalau enggak Pak, oh ya, Pak Henry Chandra yang foto kita. Boleh saya foto ya. Iya. Smile ya. Oke Senyum, Pak. senyum bahagia. Ya. Bahagia. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Tuhan berkati. Nanti saya kirim ke Pak Andi ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Henry Chandra. Salam buat Tuhan keluarga. berkati. Baik, Tuhan jaga Pak. kesehatan Bapak Ibu Terima kasih, semuanya. Pak. Tuhan God bless. memberkati. Baik. Jangan tutup dulu, Kaleb. Iya Kak. Ditutup dulu. Iya Pak Henry Chandra. Saya pamit ya. Iya Pak. Terima kasih. Oke. Widya Kaleb, ini kita ada sekitar ada mungkin tadi 15 bersama-sama. Saya sampaikan di sini malam ini hari Sabtu besok tanggal 5 saya mengundang keluargaku semua. Saya berharap bisa datang di rumah kami, di rumah saya untuk
sudah 1 tahun Papa mertua dipanggil, ya, Papa di surga. Tapi bagi kita tidak ada namanya 1 tahun atau berapa tahun, berapa hari, tetapi kita ingin saja mengenang, ya, dan kita bisa berkumpul bersama-sama dan kita bisa ibadah jam 11 mulai, dan setelah itu kita bisa ramah tamah, makan bersama, dan bisa ngobrol-ngobrol bersama. Ya, mohon di grup itu ada alamat tempatnya yang belum tahu. Ya, kalau nanti Kaleb juga bisa bantu untuk share log-nya ke saudara semua keluargaku. Saya harap bisa datang ya, Pak Andreas, Pak Niko, dan semua ya teman-teman bisa datang. Ya, Tuhan berkati. Makasih semuanya, Kak Fenty, Pak Andreas, Lita, Terima kasih. ya Lita, terima kasih ya. Kalita biasanya sudah kabur Oh duluan begitu Pak. ya, baik ya, disampaikan bisa datang ya. Iya. Ya, Deventi. Oke semua, sampai Kamis. Ya, Tuhan langsung mati. berkati. Kak Wit patiin semua, mati semua.